Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadil Ridho Akbar dengan NIM 23401370207. Baik, saya di sini ingin menjelaskan tentang harta, uang, dan modal dalam Islam. Pengertian harta. Secara etimologi, harta berasal dari bahasa Arab dari kata al-mal yang berarti condong, cenderung, dan miring. Oleh karena itu, manusia lebih cenderung untuk memiliki dan menguasai harta. Pengertian harta menurut para ahli fikih, sebagaimana menurut ulama Hanafiyah, harta diartikan sebagai sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dimanfaatkan. Asas-asas mengenai pemilikan harta sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 17 kompilasi hukum ekonomi syariah, yaitu A. Amanah, bahwa pemilik amwal pada dasarnya merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk digunakan untuk kepentingan hidup. Pengertian uang. Dalam ekonomi Islam, secara etimologi, uang berasal dari kata al-naqdu, nuqud. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu al-naqdu yang berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, dan al-naqdu juga berarti tunai. Uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Misalkan, harga adalah standar untuk barang, sedangkan upah adalah standar untuk manusia, yang masing-masing merupakan perkiraan masyarakat terhadap nilai barang dan tenaga orang. Selain itu, uang didefinisikan sebagai segala sesuatu atau benda yang diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan. Agar masyarakat menerima dan menyetujui penggunaan benda sebagai uang, maka harus memenuhi dua persyaratan sebagai berikut. Persyaratan psikologis, yaitu benda tersebut harus dapat memuaskan bermacam-macam keinginan dari orang yang memilikinya, sehingga semua orang mau mengakui dan menerimanya. Syarat teknis adalah syarat yang melekat pada uang, diantaranya 1. Tahan lama dan tidak mudah rusak. 2. Mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai. 3. Mudah dibawa. 4. Nilainya relatif stabil. 5. Jumlahnya tidak berlebihan. Dan yang keenam, terdiri atas berbagai nilai nominal. Fungsi uang. Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang ada 3 macam, yaitu yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai satuan hitung, dan yang ketiga sebagai penyimpan nilai. Sedangkan fungsi turunan uang yaitu: pertama, uang sebagai alat pembayaran yang sah. Kedua, uang sebagai alat pembayaran utang. Ketiga, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Keempat, uang sebagai alat pemindah kekayaan. Dan kelima, uang sebagai alat mendorong kegiatan ekonomi. Jenis-jenis uang. A. Uang komoditas. Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. B. Uang logam. Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Kita sudah mengenal berbagai kesulitan-kesulitan yang dihadapi manusia ketika bertransaksi menggunakan uang komoditas. Pengertian modal. Menurut ahli ekonomi, modal adalah kekayaan perusahaan yang dapat digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya. Sedangkan pengusaha berpendapat bahwa modal adalah nilai buku dari surat berharga. Menurut Mage, modal adalah sebagai kolektivitas dari barang-barang modal yang terdapat dalam neraca sebelah debit. Yang dimaksud dengan barang-barang modal adalah semua barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan. Dalam fungsi produktivitasnya untuk membentuk pendapatan, para ekonom menggunakan istilah modal atau kapital untuk mengacu pada stok berbagai peralatan dan struktur yang digunakan dalam proses produksi. Modal dalam perspektif ekonomi Islam.
Modal dalam konsep ekonomi Islam berarti semua harta yang bernilai dalam pandangan syar'i, di mana aktivitas manusia ikut berperan serta dalam usaha produksinya dengan tujuan pengembangan. Uang merupakan modal serta salah satu faktor produksi yang penting, tetapi bukan yang terpenting karena manusia menduduki tempat di atas modal yang disusul oleh sumber daya alam. Pandangan ini berbeda dengan pandangan sementara pelaku ekonomi modern yang memandang uang segala sesuatu, sehingga tidak jarang manusia atau sumber daya alam dianiaya atau ditelantarkan.